Alat apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat furnitur sendiri di rumah, misalnya lemari pakaian? Oke, sebelum kita bahas alatnya, terlebih dahulu kita tentukan dulu bahan apa yang ingin kita pakai. Jadi saya selalu saranin menggunakan bahan yang berbentuk papan ya, yang seperti papan plywood yang memiliki dimensi panjang 244 cm kali 122 cm. Dibandingkan menggunakan bahan berbentuk batangan seperti ini lebih susah ya untuk pemula, karena kalian harus membuat rangkanya dulu. Misalnya contoh model lemari, kalian harus membuat rangka lemarinya dulu, baru ketika sudah jadi sisi-sisinya harus kalian tutup dengan bahan papan lagi. Jadi bahan papan seperti ini tuh lebih simple untuk dipotong sesuai ukuran, lalu tinggal dirakit. Oke, alat-alatnya saya bagi menjadi beberapa tahapan ya, seperti tahapan pembuatan furnitur, yaitu pemotongan, perakitan, lalu finishing. Pertama, alat-alat untuk pemotongan. Alat yang paling standar adalah circular saw seperti ini ya. Namun jika kalian masih pemula merasa ngeri dengan mesin seperti ini, kalian bisa menggunakan alat jigsaw seperti ini dulu ya. Untuk alat-alat power tools seperti ini, kalau dengan colokan listrik seperti ini, pastikan dayanya cukup dengan daya listrik rumah kalian ya, atau kalian bisa pertimbangin menggunakan power tools dengan tenaga baterai. Lalu tentu saja untuk menentukan potongan itu lurus dan siku, kalian juga perlu penggaris siku besar seperti ini ya. Oke, dan mungkin kalian perlu meteran juga dan alat-alat tambahan yang lain. Intinya untuk tahapan pemotongan ini kalian hanya butuh mesin potong, lalu siku besar ini untuk memastikan potongan kalian siku dan lurus. Lalu pada tahapan perakitan kalian butuh mesin bor seperti ini ya. Pada tahapan perakitan itu perlu banyak alat ya. Contohnya misal kalian perlu mata bornya juga, karena pada tahapan perakitan itu kalian tidak hanya merakit bahan papannya saja, kalian juga perlu merakit hardware-nya seperti engsel, relaci, dan lain-lain. Untuk merakit kayu papannya ada dua pilihan, yaitu dengan skrup langsung. Kalian membutuhkan mata bor countersink ini untuk melubangi papannya, lalu mata bor ompeng untuk menyukrupnya. Untuk pilihan kedua, kalian menggunakan jig seperti ini dengan sistem pocket hole ya, jadi dengan kemiringan 15 derajat. Untuk konten dan cara pemasangan sistem pocket hole ini kalian bisa simak video saya berikutnya ya. Lalu untuk memagangi kayu papannya sebelum dirakit, kalian butuh klem sudut seperti ini. Jika pada project profesional itu biasanya menggunakan paku tembak, kalau kalian hanya penghobi, kalian hanya perlu klem sudut seperti ini saja. Lalu pada tahapan finishing itu tergantung dengan finishing apa yang ingin kalian pakai. Misalnya kalau kalian ingin lapis dengan HPL, kalian perlu alat pemotong HPL seperti ini. Kalau kalian ingin finishingnya dengan bahan cat, maka kalian butuh kompresor dan lain sebagainya. Jadi alat-alatnya itu tergantung mau finishing apa yang ingin kalian pakai. Yang jelas untuk power tool yang utama kalian butuh mesin amplas. Ini sangat penting. Apapun jenis finishing yang kalian pakai, kalian tetap butuh alat ini untuk persiapan sebelum proses finishingnya tadi. Ini untuk memastikan bahwa material yang sebelum kalian finishing itu benar-benar halus dan rata. Jadi itu tadi alat-alatnya. Memang perlu budget yang besar ya di awal, apalagi hanya sekedar ingin membuat lemari saja. Tapi kedepannya jika kalian ingin membuat furnitur seperti kitchen set atau dipan laci, kalian udah nggak perlu lagi manggil tukang untuk ngerjainnya, kalian bisa kerjain sendiri.